Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Muhammad Kurniawan, NIM A1C3 19083 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber energi pada bintang pada mata kuliah Bumi dan Antariksa. Yang pertama ada pengertian bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang lain. Sedangkan bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Secara umum, sebutan bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri. Menurut ilmu astronomi, definisi bintang adalah semua benda masif yang bermassa antara 0,08 hingga 200 massa matahari yang sedang dan pernah melangsungkan pembangkitan energi melalui reaksi fusi nuklir. Oleh sebab itu, bintang katai putih dan bintang neutron sudah tidak memancarkan cahaya atau energi tetap sebagai bintang. Lalu yang kedua ada proses pembentukan bintang. Bintang terbentuk ketika gravitasi menyatukan materi dan ketika kepadatan dan suhu di pusat bintang cukup tinggi. Fusi nuklir melalui menghasilkan energi. Bintang terbentuk di dalam awan molekul, yaitu sebuah daerah medium antar bintang yang luas dengan kedapatan yang tinggi. Gravitasi mengambil peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan bintang. Pembentukan bintang dimulai dengan ketidakstabilan gravitasi di dalam awan molekul yang dapat memiliki massa ribuan kali matahari. Ketidakstabilan ini sering dipicu oleh gelombang kejut dari supernova atau tumbukan antar dua galaksi. Sekali sebuah wilayah mencapai kedapatan materi yang cukup memenuhi syarat terjadinya instabilitas James, awan tersebut mulai runtuh di bawah gaya gravitasi sendiri. Begitu awan akan runtuh, akan terjadi konglomerasi individual dari debu dan gas yang padat yang disebut hingga globular block. Lalu yang selanjutnya, dari mana sumber energi pada bintang berasal? Rantai dari proton-proton tersebut menghasilkan energi. Pusat matahari memproduksi energi melalui fusi hidrogen menggunakan serangkaian reaksi nuklir yang disebut rantai proton. Reaksi harus dimulai dengan penggabungan dua proton. Proton adalah inti atom hidrogen bermuatan positif dan saling tolak-menolak dengan gaya yang disebut penghalang Coulomb. Akibatnya rantai proton tidak dapat terjadi secara efisien jika suhu gas lebih rendah dari sekitar 10 juta Kelvin. Terdapat kecepatan tinggi diperlukan untuk menembus penghalang Coulomb, dan kecepatan tinggi berarti suhu tinggi. Bahwa gas itu harus padat jika rantai proton menghasilkan energi yang signifikan. Perpaduan dua proton tidak mungkin, sehingga sejumlah besar tebakan diperlukan untuk menghasilkan beberapa reaksi fusi. Lebih lanjut, satu siklus tunggal melalui rantai proton hanya menghasilkan sedikit energi, sehingga diperlukan sejumlah besar reaksi fusi untuk memasok energi untuk memberi daya pada bintang. Akan ada sejumlah besar reaksi fusi hanya jika kepadatan gas tinggi. Itulah sebabnya rantai proton menghasilkan energi hanya di dekat pusat matahari, di mana suhu dan kepadatannya tinggi. Bagaimana reaksi fusi nuklir dapat berlangsung? Berbagai reaksi fusi nuklir dapat berlangsung dalam inti bintang sebagai bagian dari nukleosintesis bintang, dengan bergantung pada massa dan komposisinya. Massa bersih inti atom yang terfusi lebih kecil dari jumlah massa inti atom pembentuknya. Massa yang hilang dilepaskan sebagai energi elektromagnetik sesuai dengan hukum kesetaraan massa energi di mana E sama dengan mc². Proses fusi hidrogen adalah proses yang peka suhu. Sedikit saja peningkatan suhu inti akan menyebabkan peningkatan laju fusi yang cukup besar. Akibatnya suhu bintang deret utama hanya bervariasi dari 4 juta derajat Celcius untuk bintang kelas M dan yang kecil hingga 40 juta derajat Celcius untuk bintang kelas O yang masif.
Sekianlah materi tentang sumber energi pada bintang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.